Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia. Baiklah anak-anakku semuanya, kita langsung masuk tujuan pembelajaran kali ini. Setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan yang pertama adalah mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi secara kritis. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, potensi sumber daya alam Indonesia merupakan suatu keunggulan ekonomi yang baik. Apabila keunggulan tersebut dimanfaatkan dapat memberikan peluang bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia ada yang dikelola sendiri, ada juga yang melibatkan investor asing. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia adalah PT Freeport Indonesia, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Adapun pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yaitu adalah PT Freeport Indonesia. Yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara, sedangkan yang ketiga adalah Batik Indonesia. Pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia, yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Perusahaan ini berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kontribusi perusahaan PT Freeport Indonesia bagi negara yang pertama adalah menyediakan lapangan pekerjaan, 2. Penanaman investasi, 3. Pembelian barang dan jasa domestik, 4. Pembayaran pajak, dividen, dan royalti. Yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Kilang minyak adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia, seperti bensin, minyak diesel, minyak tanah. Beberapa kilang minyak di Indonesia milik Pertamina adalah 1. Kilang minyak yang berada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Yang kedua adalah Kilang Dumai di Riau. Yang ketiga adalah kilang minyak di Cilacap di Jawa Tengah. 4. Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kelima adalah Kilang Kasim di Desa Malabeni, Kecamatan Seket, Kabupaten Sorong, Papua. Yang selanjutnya adalah yang keenam adalah Kilang Balongan, terdapat di Indramayu, Jawa Barat. Yang ketujuh adalah Kilang Cepu yang menjamin pertahanan dan pengadaan BBM yang terdapat di Pulau Jawa. Yang ketiga adalah Batik Indonesia. Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya Indonesia sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah batik tulis, dibuat dengan tangan memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan. Sedangkan yang kedua adalah batik cap, dibentuk dengan cap butuh waktu sekitar 2-3 hari penyelesaiannya. Sedangkan yang ketiga adalah batik lukis dengan melukis kain putih dengan menggunakan serat dan kain alami. Mempunyai keunggulan ekonomi di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Karena itu, perlu dilakukan pengembangan kepada pusat-pusat keunggulan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama adalah Papua. Papua sangat kaya dengan hasil tambang berupa emas dan tembaga. Selain menyimpan cadangan hasil tambang yang besar, Papua juga memiliki potensi kayu sebanyak 540 juta kubik yang apabila diolah menjadi produk industri kayu yang nilainya dapat mencapai sebesar 500 miliar dolar Amerika. Yang kedua adalah Nusa Tenggara. Pernahkah di antara kalian yang sudah sampai ke Pulau Komodo? Ya, Kepulauan Nusa Tenggara terdiri atas pulau vulkanik dan rangkaian terumbu karang yang tersebar di sepanjang lautan. Pulau Komodo juga terletak di Kepulauan Nusa Tenggara. Potensi Nusa Tenggara sebagai objek wisata sangat besar, apalagi karena komodo adalah binatang eksklusif Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan pusat produksi dan pengolahan hasil perkebunan, pertanian, perikanan, minyak dan gas, serta pertambangan nasional. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor perkebunan adalah kakao. Perkebunan kakao di Sulawesi merupakan yang terbesar kedua di dunia. Selain itu, Pulau Sulawesi juga merupakan penghasil beras terbesar ketiga di dunia. Yang keempat adalah Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia. Sumber daya alam utama Kalimantan adalah perkebunan dan pertambangan. Hasil tambang Kalimantan meliputi minyak bumi, gas, batu bara, dan cadangan biji besi terbesar di Indonesia. Yang kelima, Jawa dan Bali. Jawa merupakan pulau dengan tingkat kemajuan tertinggi di Indonesia karena pusat kegiatan ekonomi terdapat di Jawa. Jawa memiliki hampir semua faktor produksi seperti sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Jawa juga merupakan sentra industri tekstil di Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan Bali merupakan daerah tujuan wisata lokal dan internasional. Bali terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan budaya Bali yang unik serta menarik banyak wisatawan. Yang keenam adalah Sumatera. Pulau Sumatera dikenal sebagai sentra produksi dan pengolahan perkebunan terbesar di Indonesia. Pulau Sumatera penghasil utama karet dan kelapa sawit di Indonesia. Wah, menarik ya. Jadi, karet yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari itu berasal dari Pulau Sumatera. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi Indonesia yang pertama adalah meningkatkan arus migrasi penduduk. Berikutnya, meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, memunculkan lembaga pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya kita bahas satu persatu, ada beberapa dampak yang akan dirasakan bangsa Indonesia ketika pusat keunggulan ekonomi Indonesia tumbuh dan berkembang. Pengaruh ini akan berdampak pada mobilitas penduduk, perkembangan transportasi, sosial ekonomi, kualitas pendidikan, dan lapangan kerja. Yang pertama adalah migrasi penduduk. Mobilitas penduduk adalah sifatnya sementara dan permanen. Migrasi dibedakan menjadi migrasi internal dalam satu negara seperti urbanisasi dan transmigrasi, dan migrasi internasional dalam wilayah negara yang berbeda. Yang kedua adalah peningkatan sarana transportasi. Sarana transportasi darat
sarana transportasi laut, dan sarana transportasi udara. Selanjutnya yang ketiga adalah bermunculan lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah himpunan norma dalam masyarakat. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, meningkatnya kualitas pendidikan. Munculnya pusat-pusat keunggulan menyebabkan perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu sehingga berpotensi untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang kelima, terbukanya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, selesailah sudah pembahasan materi bab pusat-pusat keunggulan ekonomi. Selanjutnya, anak-anakku semuanya silakan tugas ini kalian kerjakan di buku catatan IPS. Semoga kalian mengerjakan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sampai di sini perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.